Iya, Ya, iya itu. seandainya masuk ke surga secara Iya, langsung, hari ini saya memperkosa 1.000 wanita, lalu saya mengampuni dosa saya malam ini, lalu saya mati besok masuk surga. Karena Yesus sudah mengatakan itu adalah ajaran sesat. Tetapi Oke. sesungguhnya kita bertobat, baru kita bisa masuk ke surga sesuai amal dan perbuatan kita masing-masing. Begitu Pak Oke. Delau. Tunggu, Ya, tunggu dan dulu. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan seorang pendeta versus mantan pendeta. Jadi seru nih kamu muslimin. Baik kamu muslimin, demikian videonya. dan meraba-raba dan berhubungan dengan orang di dalam kisahnya di Hezekiel itu, apakah firman Tuhan menurut Anda? Itulah namanya Alkitab ini, Bang. Enggak, menurut Anda iya atau tidak? Enggak usah dijelaskan, saya sudah paham. Tadi buka dulu Alkitabnya, buka dulu Bang ayatnya. Karena gini loh. Enggak, saya tanya dulu. Itu ayatnya banyak ayatnya itu. Apakah dengan mengatakan meraba-raba susu dan menjual keperawanannya, adiknya dan kakaknya, itu apakah ayat firman Tuhan itu? Bukan. Kan Anda mengatakan tadi, semua yang tertulis adalah firman Tuhan. Lalu saya bertanya, dengan meraba-raba susu buah dadanya, di situ tertulis, dan menjual keperawanannya, Ohiba atau Olala tadi itu, apakah itu firman Tuhan? Menurut Anda bagaimana? Nanti saya buka dalilnya, saya punya dalilnya, makanya saya berani. Oke. Sebelum saya apa yang Enggak, saya jawabannya simpel saja. Iya kalau iya, tidak kalau. sebelum saya tanggapi dulu, Bang. Ya kan biasa saya tanggapi kan. Nah, sebelum saya tanggapi Abang, saya pertanyakan dulu sama Abang. Tadi saya percaya Abang Kristen datang ke gereja, kan begitu kan? Jadi kalau saya lihat di sini, Abang bukan misalnya mencari kebenaran, tapi Abang mencari kesalahan dalam isi Alkitab tersebut. Berarti Abang tidak percaya. Kata siapa saya mencari kesalahan? Anda harus fokus pada pertanyaan Anda sendiri. Harus fokus pada pertanyaan Anda sendiri. Harus fokus pada pertanyaan Anda sendiri. Dan menjual keperawanannya kepada prajurit-prajurit dan kepada bupati, di sana tertera. Nanti saya kasih tahu ayatnya. Apakah itu ayat firman Tuhan? Jangan kemana-mana dulu. Kutanya dulu sama Abang, apa fungsi Alkitab ini menurut Abang? Ditanya ke dia, nanya balik. Tadi pertanyaan Abang menanyakan ke saya, apakah Bang Dehi percaya dengan isi Alkitab semua bahwa itu firman Tuhan? Lalu saya menjawab, bukan, ada cerita. Lalu kutanyakan sama Abang, apakah firman Tuhan kan yang memegang dada, memegang susu, dan menjual keperawanannya, bahkan adiknya lebih gila, lebih birahi daripada kakaknya. Itu dijelaskan dengan vulgar di dalam Alkitab. Apakah itu firman Tuhan menurut Abang bagaimana? Abang adalah seorang satuan Kristo di gereja mana itu? Dipertaruhkan nama gerejanya itu. Jangan asal bicara sama saya. Saya tahu. Silakan dijawab. Sebelum apa itu buka dulu dalilnya, Bang. Dalilnya, jawab dulu. Saya nanti buka dalilnya setelah dijawab. Dalilnya ada di Hezekiel. Kita buka, Bang. Kita buka. Enggak, jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Saya buka dalilnya. Dalilnya 100% ada.
Bagaimana saya bisa jawab orang ceritanya belum kita ketahui? Ini dia nih kata dia nih katanya dengan meraba-raba susu, menjual keperawanannya kepada prajurit perang, kepada bupati-bupati, bahkan birahinya lebih hebat dari kakaknya. Apakah itu firman Tuhan? Jangan ngeles. Itu bukan firman Tuhan, tapi cerita. Biar saya ajarin Anda, biar paham. Saya ajarin Anda, percuma Anda sacuan ya keriso. Saya sacuan ya keriso, jubah saya ada. Dan saya akui bahwa itu bukan firman Tuhan, tetapi cerita para perempuan-perempuan sundal, perempuan sandal. Bukan firman Tuhan, tapi cerita. Makanya jangan ajarin ikan berenang Bang Delau. Salah orang Anda. Mau dalilnya? Penonton, coba kasih Hezekiel 23 tadi ya Mega ya? 5. Oh, bukan. Daniel itu. Hezekiel 23 yang menjual dirinya, persandalan, yang menjual, yang beraba-raba susunya. Itu jelas. Jelas kalimatnya menjual dirinya dan diraba-raba susunya. Itu jelas. Makanya Bang Delau ada salah orang. Kau pikir aku seperti orang-orang kita nih hanya mengimanin saja. Saya cari dalilnya. Saya tanya dulu penonton. Ya, Hezekiel 23 ayat 3. Ya, saya masih pada apa? Penontonku sudah hafal semua. Bang, abangku, jangan cari-cari kelemahanku. Ku hajar kau dengan dalil. Ya. Ini Bang saya baca, kakak beradik Ohala dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal dan di Mesir. Aduh, enggak kedengarnya. Di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dadanya dan dada. Keperawanannya dipegang-pegang. Ini sudah jelas. Nama yang tertua ialah Olala dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka akupungnya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohala ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohala berzinah sedang ia akupungnya. Ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asur, pahlawan-pahlawan perang. Berpakaian ungu, tua, bupati-bupati, dan penguasa-penguasa semuanya. Pemuda yang ganteng, pasukan kuda, dan seterusnya. Sudah mengerti abangku, satuannya Keriso yang ganteng? Oke. Nah, makanya saya katakan, Bang, mohon maaf ya. Kita sama-sama satuannya Keriso. Abang mengatakan tadi, Padehi, percaya enggak bahwa isi Alkitab ini adalah firman Tuhan? Semua saya katakan tidak. Dasar saya ada, Bang. Dalilnya ada. Ya, makanya saya bilang, semua itu bukan firman Tuhan. Ada cerita. Contohnya cerita Olala ini. Begitu dasar saya, Bang. Oke, lanjutkan, Bang. 1-0 teman-teman ya. Abang kan mungkin udah pakarnya lah, walaupun sebagai satuan Keriso ya tidak apa-apa, memiliki kelebihan tidak apa-apa kan. Iya, nggak apa-apa. Makanya saya bilang nggak masalah. Kita kan hanya diskusi, bagi-bagi pengalaman Bang Delau gitu. Jadi biar saya buka tadi apa itu Bang ya, yang mau saya sampaikan itu. Saya belum tanggapin satu lagi Bang Delau. Nanti silakan. Tadi abang mengatakan bahwa apakah abang percaya kepada Yesus bahwa dia itu Tuhan? Sudah kan bertanya begitu tadi? Iya. Sudah, betul abang? Kena ya, lagi kamu di sini. Kena lagi kamu di sini nanti 2-0 ini.
tadi kan saya sudah bertanya apakah percaya abang kepada Tuhan Yesus bahwa saya dia Tuhan dan Juru Selamat kan gitu. Saya tahu. Ini kena abang 20 ya. Yesus itu adalah utusan atau hamba atau guru atau rabi. Ya. Apakah Yesus pernah mengajari bahwa aku adalah Tuhan? Tentu tidak kan? Apakah dia pernah berkata aku adalah Tuhan? Enggak ada. Di dalam Alkitab enggak ada. Bahkan Yesus sendiri dia berkata, dia mengajari kita berdoa. Abang tahu Yesus mengajari berdoa? Oke. Nah, pasti tahu karena Bapak adalah satuannya Keriso di bawah Ustaz. Kalau Ustaz kan sini guru jemaat. Ya kita adalah di bawahnya Ustaz. Kalau nggak ada Ustaz kita bisa jadi Ustaz atau bisa jadi guru jemaat. Yesus mengajari kita dikatakan bahwa kalau Anda berdoa jangan bertele-tele. Demikianlah Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga dan seterusnya. Dia tidak mengatakan, Anda kalau berdoa mengatakan, Bapa Yesus yang ada di surga. Tidak ada. Tidak ada diajarkan begitu. Hanya saja orang-orang Ibrani menyembah Yesus karena Yesus melakukan mujizat-mujizat yang nyata. Karena mereka percaya akan kuasa Yesus. Makanya mereka mengatakan dia adalah Tuhan. Walaupun Yesus sendiri itu tidak mengatakan dia Tuhan. Tapi mereka menuhankan karena mereka percaya. Begitu abangku. 2-0 ya bang ya. Oke. Pertanyaan Ya, kedua bang. Silakan. Abang silakan. tadi kan mengaku sebagai Kristen karena datang ke gereja. Apa artinya Kristen? Aduh, tanya sama anak SM bang. Abang kan katanya sesuatu Keriso. Pasti mengajari anak SM atau sidik. Silakan ditanya ke sana. Jangan ditanya ke saya. Level saya udah tinggi bang. Kalau kepolisian saya ini sudah komisaris besar. Enggak, bukan lagi Aibda di bawah, enggak. Jangan bertanya ke saya kalau hal itu. Saya ngaku aja lah nggak tahu, biar abang puas. Saya ngaku aja nggak tahu, biar abang puas. Karena pertanyaan abang itu pertanyaan untuk anak-anak saya, karena anak saya masih SM. Anak saya SM gitu. Jadi pertanyaan mereka bertanya. Saya panggil mereka kalau bapak bertanya. Biar mereka jelaskan ke abang. Apa itu Kristen itu? Tanyalah. Yang pasti bang, yang berat, jangan yang ringan-ringan. Tadi kan abang bilang tadi bahwasanya Yesus itu adalah bukan Tuhan tetapi sebagai utusan. Berarti abang tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan? Saya pengikut Yesus mengajari orang berdoa itu Bapa ajaran Yesus. Silakan buka di Alkitab ada. Oh iya, maksud begini bang, sebagai namanya pengikut Kristen atau orang Kristen, makanya tadi aku pertanyakan kepada abang apakah artinya Kristen? Kristen adalah pengikut Kristus, ya kan? Pengikut berarti apa yang disampaikan kepada kita, ya salah satunya ketika misalnya kecurahan Roh Kudus. Apakah percaya abang juga kepada Roh Kudus itu adalah Allah sebagai Roh Kudus? Emang ada tulisannya Allah adalah Roh Kudus? Ada tulisannya Allah adalah Roh Kudus? Ya kan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Abang percaya itu atau enggak? Kan beda itu. Dia tidak mengatakan aku Roh Kudus adalah Allah, Allah adalah Roh Kudus. Enggak ada di situ. Jangan mempelintir. Aku sudah tahu itu. Ya maksudku udah tahu abang, apakah percaya abang itu bahwasanya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Saya percaya Anak, Allah, Roh Kudus ada. Tetapi Allah tidak mengatakan dia adalah Roh Kudus. Enggak ada. Enggak, maksudku gini. Gimana bisa lolos Anda sebagai satuannya Keriso tapi tidak mengerti firman Tuhan? Saya heran. Mengerti firman Tuhan. Saya heran. Mengerti firman Tuhan. Saya heran.
Karena musik suara abang mungkin. Oke, udah dengar? Nggak ada musik di sini. Oh, kok Suara musik? apa ketawa abang? Suara ketawa abang itu yang dari apa itu tongkar itu. Oke, Oh. udah. Oke bang, lanjut. Tadi kan abang bilang tadi bahwasanya Yesus itu adalah kita hanya sebagai pengikut. Tapi dalam hal ini saya melihat bahwasanya abang tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Karena Belum, jangan dilanjutkan. Di mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan? Katakan bahwa aku adalah Tuhan. Katakan bahwa aku adalah Tuhan. Lanjutkan menjawab apa itu pertanyaan abang itu. Saya pertanyakan kepada abang dulu, apakah Yesus itu ada nggak kesatuan antara Yesus dengan Allah Bapa? Percaya nggak abang kalau Ada Allah, ada Bapa. Ketika Yesus juga mengatakan aku adalah utusan, berarti dia punya atasannya dia kalau bahasa sederhana. Ketika dia meninggal juga dikatakan Yesus itu, ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Ketika juga dia berdoa, mengajak kita berdoa, dia sebutkan Bapa lagi di sana. Bapa kami yang ada di surga. Kan begitu. Kenapa abang sudah gampang, tapi abang mempersulit? Apa rencana abang? Oke. Coba abang buka dulu di dalam Yohanes 14. Jangan dibuka dulu. Tadi saya mengatakan Yesus di mana dia mengatakan aku adalah Tuhan. Silakan. Anda mempertaruhkan nama gereja Anda sendiri loh ini. Baru satu orang itu penontonnya. Anda mempertaruhkan nama gereja Anda. Di mana Yesus mengatakan? Di sini saya misalnya percaya, Bang. Di dalam Yohanes 14 ayat 9 bisa saya bacakan dulu, Bang ya. Ya, silakan. Kata Yesus Kata Yesus Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Yohanes 14 ayat berapa? Sampai 14 pun bisa, ayat 8 sampai 14. 8 sampai ya, silakan baca. Kata Filipus, ya, begitu. Iya. Itu Filipus ya, ingat Filipus, bukan kata Yesus. Biar Anda nggak salah paham nanti. Ya, coba silakan. abang baca. Bacalah, abang yang ngeluarin dalil, kenapa saya yang baca? Silakan. Oke. Kata Filipus kepadanya atau kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya. Di sini Filipus mengatakan kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus yang ngomong, bukan Tuhan. Filipus yang ngomong, bukan Yesus, aku Tuhan. Silakan. Wah, memang pasti itu. Oke, di sini katakan Filipus kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Bukan Yesus yang mengatakan itu. Ya, silakan. Oke. Sekiranya Tuhan Yesus pada saat itu dia merasa Yesus, bukan sekiranya. Kata Yesus kepadanya. Dibaca yang benar, abangku. Bukan maksudku ini ku berikan keterangannya gitu loh, Pak. Enggak ada keterangan, itu asumsi. Silakan dibaca. Jangan jelasin saya. Itu asumsi gini. Kalau bukan sekiranya kalau bukan asumsi, ada tulisannya di Alkitab. Itu asumsi Anda. Gini, ini ayat Alkitab masih kita baca ini, Bang. Belum. Ayat berikutnya kata Filipus. Biarkan dulu, Bang. Saya baca biar Anda paham. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, ya silakan lanjut. Nah, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama melihat Bapa. Artinya di situ ketika nanti dulu lanjut dulu nanti. Aku paham. Itu sudah dapat intinya itu loh. Lanjutkan pembacaannya belum selesai. Lanjutkan. Itu selesai. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Artinya ketika mereka sudah melihat Yesus, berarti mereka sudah melihat Bapa atau Allah Bapa yang ada di surga. Bapa yang dimaksud di sini kan nggak jelas. Apakah Bapa yang di surga atau Bapa siapa? Kan harus jelas dalilnya dulu. Nah, baru di sini lagi misal di sini tadi di ayat 8-nya dikatakan kepada kita di sini Bang, bahwasanya disampaikan Filipus kepada Tuhan Yesus pada saat itu Tuhan. Artinya sekiranya misalnya Yesus tidak dia merasa sebagai Tuhan, dia sudah menolak, jangan sebut aku sebagai Tuhan. Kan bisa saja. Tetapi dibiarkan di dalam ayat 9 ini bahwasanya ketika engkau melihat aku berarti kau udah melihat Bapa yang ada di surga maksudnya. Enggak ada ditulis Bapa yang di surga. Kalau sudah ada tidak diperdebatkan sampai sekarang, Bang. Itu. Kan ayat 10-nya dikatakan, tidakkah percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak akan kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya, yang dimaksud itu adalah Bapa yang mana? Tidak dijelaskan di sini. Kecuali dia sudah jelaskan di sini, Bapa yang di surga, baru kita sudah mengerti. Kita tidak pertanyakan lagi, begitu Abang. Karena di sini tidak ada penjelasan atau buku tafsiran. Kalau kita ada tafsirannya buku lagi, kayak di agama sebelah, ditujukan gantung begini, lalu ada tafsirannya. Tafsirannya Bapa yang dimaksud di sini adalah Bapa yang di surga. Kalau ada dikatakan di sana Bapa yang di surga, kita nggak bertanya lagi, Bang. Itu sudah jelas. Biar supaya lebih Bang, biar supaya lebih jelas, karena Abang bilang tadi, Abang ragukan itu yang dipertanyakan si Filipus ini adalah bukan Bapa yang di surga. Ini dalam ayat 14, di dalam pasal 18 ayat 1 kita apa Bang? Kita ambil dari atas, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Itu dikatakan Yesus maksudnya di situ kan? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan bila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Jadi artinya yang dibahas di sini adalah tentang Allah Bapa yang di surga, bukan Bapa yang di dunia, bukan Bapanya siapa di dunia itu. Enggak. Di ayat itu dia mengatakan ada tempat kepada Bapakku di surga. Sudah jelas itu. Bahwa Yesus itu punya Bapa di surga. Di sini jelas. Iya. Dia sendiri mengatakan, aku akan menyediakan tempat di surga, di tempat Bapakku. Dia punya Bapa, bukan dia dan Bapa, bukan dia. Jelas di sini bahwa Yesus itu punya Bapa. Iya, jelas. Kan di sini tadi Bang, supaya karena Abang bilang tadi bagaimana Yesus itu adalah di ayat di bawah tidak jelas. Tidak dia mengatakan bahwa Bapakku ada di surga. Katanya di bawah, aku dan Bapakku satu. Di sini beda lagi. Aku ke tempat di sana menyediakan tempat untukmu. Berarti beda. Dia punya Bapa di sini. Jadi gimana lah Bang ya? Karena beberapa orang, karena Abang tadi mengaku sebagai Kristen. Tapi kalau saya lihat di sini dari iman Abang tidak percaya itu kalau Yesus adalah sebagai Allah. Yesus itu tidak pernah mengatakan dia Allah. Kita baru baca Abang. Itu hanya asumsi. Anda percaya nggak tadi kata saya bahwa orang-orang zaman dulu mereka menyembah Yesus karena Yesus adalah melakukan mujizat-mujizat nyata di depan mata mereka. Mereka menyembah dia, mereka menuhankan dia karena percaya akan perbuatan-perbuatan Yesus yang dilakukan di dunia ini. Makanya mereka menyembah, percaya kepada Yesus bahwa dia bisa. Makanya mereka menuhankan dia. Lalu di ayat berikutnya nanti dikatakan Yesus, walaupun dia mengatakan nanti, aku tidak mengenal engkau. Walaupun engkau sudah mengusir setan di dalam namaku,
pergilah engkau dariku. Ada nanti ayatnya di situ. Kalau main ayat-ayat ada, main dalil-dalil ayat ada. Saya sudah punya dalilnya nanti. Oke, kalau saya pertanyakan lagi sama abang, apakah percaya kalau Yesus itu adalah mati di kayu salib untuk tebusan dosa manusia? Percaya ke abang itu? Aduh, Anda menanyakan pertanyaan lagi buat anak SM. Saya bilang sama abang ya, saya ini sudah lewat SM, sudah disidik saya, sudah menikah saya bahkan. Saya sudah satuannya Kristus, sudah dikukuhkan lagi. Jadi pertanyaan-pertanyaan begitu adalah orang-orang yang belum begitu mengerti firman Tuhan. Yang kita bahas ini firman Tuhan lagi, bukannya kita belajar Bukan loh bang. Kenapa tadi saya pertanyakan seperti sama abang? Karena abang tidak. Sebentar, saya potong dulu. Apakah abang sudah di CD? Sudah ditanyakan tadi itu di SM kan, bahwa Allah itu atau Yesus itu mati di kayu salib, betul? Bukan ditanyakan ketika kita menikah ini, bukan ditanyakan ketika sudah kita majelis. Itu mustahil. Pertanyaan yang sangat botol. Orang diangkat jadi satuan Kristus itu sudah lolos dia dari bawah, bahkan bisa dia berkhotbah di mimbar atau di agama sebelah, dia bisa ceramah. Sudah bisa ceramah di depan umum. Nah, kalau saya sudah bisa ceramah di depan umum, ini penonton sudah 1.400. Saya sudah. Ini bukan masalah ceramah. Saya jelaskan dulu biar Anda paham. Jangan dipotong. Anda bicara, saya nggak potong. Itu adalah pertanyaan kepada anak-anak SM, anak-anak CD. Apakah Yesus disalib? Ya silakan baca di Lukas. Yesus itu mati di kayu salib sesuai Alkitab. Bukan Yesus berkeliaran. Di Alkitab sudah jelas. Yesus mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Kan begitu. Lalu hari ke-40 dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, maka Roh Kudus dia meninggalkan untuk para siapa? Para rasulnya, para muridnya. Nah, makanya saya katakan kepada Anda, jangan tanya pertanyaan-pertanyaan yang terlalu botol. Saya nggak suka itu. Karena, kenapa? Kita nggak usah bahas firman Tuhan yang di sini. Kalau itu kita bahas SM aja. SM apa itu? Apa doa Bapa kami, Iman Rasuli. Kan SD SMP itu. Kalau kita kan saya sudah katakan tadi, kita ini sudah kombes. Kalau kepolisian, komisaris besar. Taruhlah dulu misalnya abang punya wawasan seperti itu. Itu kan pertanyaan sederhana itu loh bang. Iya, makanya saya bilang abang percaya ya. Kalau memang percaya abang, saya bilang percaya abang ya bilang aja percaya gitu loh. Kalau nggak percaya enggak gitu. Saya jelaskan karena Anda juga nggak ngerti. Saya bilang ke abang. Enggak mungkin. Bukan masalah abang tinggi. Dengar dulu, jangan banyak bacot. Dengar dulu. Makanya saya jelaskan ke abang, kita nggak mungkin bahas yang lebih tinggi kalau yang di bawah kita belum tahu. Saya tanya saja tadi dalil, kau belum sampai jawab. Di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Kau berkeluar-keluar di mana-mana. Yang ini diceritakan adalah aku adalah Bapa. Bukan dia mengatakan aku adalah Tuhan. Yang ditanya lagi di sini adalah Yesus punya Bapa di surga. Dijawab dulu dalilnya di mana Yesus dikatakan dia adalah Tuhan. Itu kelar, jawab dulu itu. Sebenarnya bang, kalau abang sebagai orang Kristen, makanya tadi saya pertanyakan abang seperti itu asumsi bang. Saya sudah katakan tadi bahwa karena begitu besar mujizat yang dia lakukan, maka orang-orang Israel menuhankan dia di sana. Itu asumsi. Dengar dulu, itu asumsi. Karena di firman Tuhan, Yesus itu tidak mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Tidak ada. Abang bolak-balik nggak ada. Silakan cari. Nggak ada dikatakan Yesus. Tetapi karena keimanan, karena iman mereka mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu saya percaya karena iman seseorang.
Dia Yesus sendiri yang berbicara, kau adalah utusan. Yesus sendiri yang berbicara, itu bukan saya. Tetapi karena orang percaya kepadanya, makanya orang mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Begitu. Dia tidak pernah mengajarin aku adalah Tuhan, tetapi dia mengajarkan kalau Anda berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama, itu adalah ajaran Yesus. Lalu kalau Anda tidak tahu jawaban, nggak apa-apa. Bagi saya nggak apa-apa. Lalu saya bertanya lagi, ini kan Yesus, dan sudah kita singgung tadi Yohanes 1 ayat 1 abang nggak bisa jawab, ya berliku-liku. Lalu saya tanya Rasul Yesus lagi, siapa itu? Si Paulus, ya. Paulus itu Rasul atau apa menurut abang? Rasul. Ya kalau menurut saya itu bang apa Rasul ya? Iya Rasul, di dalam Alkitab dia Rasul. Lalu apakah Rasul Paulus? Rasul Paulus yang dipotong leher itu kan? Di penggal leher ya? Ya. Itu aja pun nggak tahu bang. Itu kan Yohanesnya itu yang dipegel kepalanya. Silakan baca. Di Alkitab nggak ada, tapi di buku yang lain. Nah itu piring meledak itu bang. Lihat dulu, jangan sampai dilempar ke abang. Itu kan Yohanes itu. Iya, saya beritahu ke abang bahwa Paulus itu dipotong lehernya. Saya kasih tahu sama abang, bukan saya bertanya. Saya itu memberitahu abang. Paulus itu dipenggal lehernya sama tentara Romawi karena dia berkhotbah terus. Saya kasih tahu si abang. Saya itu bukan bertanya, saya memberitahu abang. Apakah semua surat-surat Paulus itu menurut abang yang diilhami oleh Roh Kudus atau ada kata-kata dia sendiri? Kalau itu tidak bisa, kalau itu nggak bisa saya simpulkan. Tapi yang tertulis dalam Alkitab ini, saya yakin itu adalah berasal dari Tuhan. Oh, berasal dari Tuhan. Apakah Anda yakin perkataan Paulus itu dari Tuhan? Sebelum saya berangkat ke situ untuk bertanya itu bang ya, saya buka dulu Matius 5 ayat apa? Ayat 17 bersupaya apa? Itu yang membuat aku. Nah, nanti kita bicara Matius. Bukan soal itu bang, karena kan untuk menjawab pertanyaan abang itu kan gitu. Nah, gini di dalam Matius 5. Enggak. Nanti setelah saya jawab ini silakan kita ke sana. Abang nggak memberikan peluang kepada saya loh. Abang misalnya mencegah saya untuk memperjelas. Saya memberikan peluang, kan saya berkata. Gini loh bang. Sebentar. Apakah abang percaya semua tulisan Paulus? Jawabannya gampang. Bisa dipercaya semua, bisa tidak. Kan begitu. Bisa percaya, bisa tidak. Nanti abang baru mengatakan saya ada dalilnya di Matius. Nah, boleh. Begitu maksud saya. Jadi pertanyaan saya adalah, Anda adalah seorang hamba Tuhan ya. Iya, hamba Tuhan termasuk Satuan Kristus. Apakah tulisan Paulus di Galatia, biar lebih gampang lah, saya nggak ngomong Galatia. Ngomong Galatia tapi saya nggak, saya pakai bahasa sederhana. Apakah tulisan Paulus, suratnya Paulus kepada jemaat Galatia, apakah benar firman Tuhan menurut abang atau ada sedikit kekeliruan Paulus? Gini bang, kenapa saya yakin apa isi Alkitab ini berasal dari berasal dari Tuhan? Dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan gini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi atau termasuk tulisan selanjutnya. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya salah satu dikatakan di sini bang, bahwasanya siapapun yang menambah dan siapa mengurangi kena hukum. Artinya sesuai misalnya firman Tuhan disampaikan dalam Alkitab ini adalah yang berasal dari firman Tuhan.
kalau dia misalnya memalsukan ini berarti bukan saya yang berdosa. Gitu. Ya, abang sudah kena jadi 6-0. Abang mengatakan datangnya Yesus adalah menggenapi firman Tuhan. Betul? Iya. Jangan nanti sampai katakan tidak. Betul? Udah, lanjut dulu ngomongnya. Iya, betul kan? Tuhan Yesus datang untuk menggenapi firman Tuhan atau menyempurnakan firman Tuhan. Betul kan? Betul. Betul. Anda sudah kena jebakan Paulus. Boleh saya bertanya pribadi? Tapi jangan marah, makanya saya tanya pribadi. Ini mengenai surat Paulus ini, dan Anda mengatakan tadi bahwa datangnya Yesus untuk menggenapi firman Tuhan. Saya tanya hal pribadi, kalau sudah iya. Oke lah, coba aja bertanya. Kalau bisa saya jawab, nanti saya jawab. Saya minta maaf sebelumnya ya, boleh? Oke. Saya sudah tahu jawabannya, tetapi saya bertanya. Apakah abang sudah disunat? Ya kalau ada nias itu kan wajib dilakukan itu sunat. Iya, makanya saya sudah katakan tadi saya tahu. Karena di nias itu wajib sunat. Menurut abang, apakah perintah Allah atau budaya mengenai sunat? Itu kan sunat itu memang kalau bangsa Israel ketika keluar dari Mesir itu diperintahkan Tuhan kepada Musa bahwasanya baik orang yang sudah tua pun mereka Kepada harus Abraham. Kepada Abraham, bukan Musa. Kepada Abraham. Ya. Maaf nih, saya ajarin jadinya nih. Sesuai Kiriso mengajarin sesuai Kiriso. Sorry bosku. Jadi silakan buka Kejadian 17 ayat 10. Mana bang? Kejadian pasal 17 ayat 10. Temanya sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Karena Anda sudah disunat, maka saya akan baca. Betul? Sudah dapat? Oke. Ya, Anda mengatakan tadi bahwa sunat adalah memang sudah dikatakan di firman Tuhan kepada Musa, tapi saya katakan itu adalah kepada Abraham. Oke? Saya baca. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulingnya, itu kan, dan bla 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 bla. Lalu ketika ketika Abraham disunat umurnya 100 tahun. Setelah Abraham baru para pembantu-pembantunya dan juga keturunannya dan juga Tuhan Yesus itu sendiri. Betul? Betul. Lalu jikalau aku mengatakan kepadamu, ya dipahami ya? Udah paham sampai begitu? Iya. Berarti tadi saya tanya dulu, itu budaya atau perintah Tuhan Allah langsung kepada Abraham? Itu perintah. Perintah harus dilaksanakan atau tidak? Iya. Harus. Buktinya kan dilaksanakan bangsa Israel. Iya, makanya biar jelas dulu pertanyaan saya. Harus kan? Iya. Oke, berarti kita sepakat ya supaya nggak ada dusta di antara kita. Lalu seandainya saya dehebarubu, boleh saya berandai-andai siapa yang salah nanti, boleh? Oke. Oke, seandainya dehebarubu mengatakan kepada Delau, jikalau kamu Delau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Menurut abang bagaimana pendapat abang? Apakah saya yang salah atau Allah? Ya sebenarnya itu makanya dibilang di dalam perjanjian baru itu
menyunat hati. Ya kan kalau Nanti di dulu, dalam nanti dibahas Oke. itu dulu. Pertanyaan saya itu yang dijawab nanti itu. Hmm. Nanti itu. Saya sesungguhnya saya Dehebarowo, Hmm. dipahami ya. Ya. Berkata kepadamu adalah kepada berkadelau. Ya, betul? Ya. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Apakah Pak Delau percaya omongan saya atau percaya kepada Allah? Ya, bisa juga dipercaya apa sesuai dengan firman Tuhan itu tadi. Kata saya tadi, bukan kata firman Tuhan. Mana yang ada percaya? Percaya kepada Allah atau percaya kepada saya? Ya kalau memang abang sebagai utusan nabi Tuhan, saya percaya kepada abang. Berarti Anda Karena- meninggalkan Tuhan. Bukan masalah meninggalkan Tuhan, kan itu kan perumpamaan yang disampaikannya itu. Bukan perumpamaan. Ini nyata, real ini. Ya coba buka dulu Alkitabnya, apanya ayatnya supaya lebih jelas kita apa maknanya gitu. Iya, orang itu adalah orang, bukan Tuhan. Yang kita percayakan itu adalah Tuhan. Allah berfirman, Yesus berfirman. Itu yang kita percayakan. Lalu silakan Ini Anda, iya dengar dulu. Lalu silakan Anda buka Galatia 2, Galatia 5 ayat 2. Silakan baca di situ. Baca 1 sampai Oke. 3. Sebentar Bang ya. Galatia berapa tadi Bang? 5 ayat 2 sampai 3. Galatia 2 Galatia 5 ayat 2 dan 3. Galatia 5 ayat 2 dan 3. Teman-teman, ini yang kuning di atas ini belum diisi, Tom minta diisi dan mohon di tap layar ya kawan-kawan. Ya silakan Bang. Judul besarnya Bang di sini dikatakan di dalam Galatia 5 Iya, itu ayat 1. Judul besarnya adalah kemerdekaan Kristen. Iya, Kan silakan itu dia, judul silakan dibaca Ini- nomor 2-nya. Bang. Ini artinya Galatia ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya kan? Iya, saya tahu Abang, saya tahu. Saya mengikuti Bible aja Bang, ngikutin Bible saya nggak bertele-tele saya, mengikutin yang ditulis. Ya silakan Bang, Abang nomor 2 dan 3 silakan. Nah, kita mulai dari nomor 1 lah Bang, biar supaya tahu Enggak, langsung 2 aja. Nomor 1 itu enggak ini, cuman perkenalan saja. Nggak apa-apa itu Bang, supaya kita sungguh-sungguh Ya udah baca, memerdekakan- silakan baca. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenangkan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Baik. Sekali lagi aku berkata kepadamu, aku berkata kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih Iya, karunia. sudah cukup itu. Sebab Sudah oleh cukup. Roh dan karena iman kita menantikan kebersamaan kita diharapkan. Jadi Sudah cukup tuh. Sudah Oke, cukup Bang. panjang ya. nah, jadi maksudnya gini Pak. Pernah juga saya pelajari. di sana dikatakan ada 2 poin. Hmm, Jikalau kau sudah disunat, Kristus tidak berlaku bagimu, betul? hmm, Jikalau kamu sudah disunat, wajib kau mengikuti hukum Taurat dan keluar dari Kristus. hmm. Apakah Anda yakin dengan perkataan Paulus itu? Karena bertentangan dengan Kejadian 17 ayat 10. Dijawab sesuai dalil, bukan data. Dalil bukan asumsi. Mengerti? Dalil adalah sesuai dengan ayat. Oke. Bukan asumsi, bukan menerangkan. Silakan. Bukan menerangkan. Bagaimana kita menjelaskan kalau gak diterangkan? Dijawab sesuai dalil. Ini dalil dijawab dengan dalil, bukan menerangkan. Ini bukan semua. Gini maksudnya itu Bang. Jadi hukum itu ada namanya hukum Taurat, yaitu adalah hukum moral 1-10. Ada juga hukum yang ditetapkan oleh kepada Musa. Itu salah satu tadi memotong domba, itu adalah penghapusan dosa, ya kan?
Abang, silakan jangan giring asumsi, silakan dijawab sesuai dalil. Andra mengatakan tadi, datangnya Yesus ke dunia adalah menyempurnakan atau menggenapi hukum Taurat, betul? Oke. Lalu dijawab ini sesuai dalil, nggak usah kesana kesini. Silakan. Oke bang, biar saya apa sama abang ya, biar supaya apa di dalam Roma 6 Bukan 14 bentar Roma, dulu. dalilnya ini si Paulus gila ini, kenapa dia menentang Tuhan? Di sini jelas-jelas dia menentang bahwa mengatakan, jikalau engkau disunat, maka Kristus tidak berlaku bagimu. Dia mengatakan lagi kedua, jikalau kamu disunat, kamu harus mengikuti hukum Taurat dan keluar dari Kristus. Maksudnya keluar dari Kristus adalah keluar dari Yesus. Begitu kata Paulus. Bukan kata saya. Silakan. Di sini yang dimaksud di sini bang, makanya tadi saya buka Roma untuk memperjelas. Sebentar, Roma Irama. Sebentar dulu, sebentar. Biar kita baca bersama. Jangan terburu-buru Pak Supir. Saya belum pergi. Roma berapa? Sebentar bang, biar saya buka dulu Romanya. Kau bolak-balik Roma itu nggak ada jawabannya di sana. Nah, jadi ini bang. Jadi menurut bangsa Israel, ini bukan mengkhotbahkan ya bang. Menurut bangsa Israel, ketika mereka melakukan hukum Taurat, mereka diselamatkan. Dalilnya, baca dalilnya. Nomor berapa? Biar saya baca. Nanti saya baca bang. Nanti saya baca. Enggak usah asumsi. Baca langsung. Roma berapa? Okay. Roma 6 ayat 14. Roma 6 ayat 14. Judulnya adalah, sementara ya, saya cari dulu. Mati dan bangkit dengan Kristus. Kok ini nggak ada kaitannya? Ini yang disunat kok bangkit dan mati Kristus? Yang kita bahas sunat di sini judulnya mati dan bangkit dengan Kristus. Aduh. Lah oke. Karena ada juga di sini dikaitkan tadi bang, bahwasanya ayat 14, sebab itu 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Siapa yang ngomong itu? Saya tanya abang. Ini kan surat Paulus kepada jemaat Roma. Makanya saya bilang Paulus itu sudah sesat. Itu bukan sesat, no? Maksudnya gini bang. Sesat, makanya saya jelaskan. Kenapa saya bilang sesat? Di suratnya Galatia, dia bertentangan dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia menantang Allah. Dia mengatakan, dia menantang Yesus juga. Dia berkata di sana, jika engkau jika engkau bersunat, maka Kristus tidak berlaku bagimu. Itu Paulus yang mengatakan. Dia melawan Yesus. Dan kedua dikatakan, jika engkau bersunat, engkau harus menuruti hukum Taurat. Dan Kristus tidak, kamu keluar dari Kristus, itu sesat. Dan dia mengatakan lagi di sini, sebab ini Roma, ayat Paulus lagi ya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Andra sudah sesat juga dikasih Paulus, karena Andra mengatakan tadi, datangnya Yesus Kristus ke bumi adalah menggenapi firman Tuhan. Sudah bertentangan dengan firman Tuhan lagi kata Paulus ini. Sudah bertentangan. Jadi kalau kulihat bertentangannya di sini dikatakan karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Nah, itu sudah sesat. Oke, bang. Dia saya lihat abang kan jago abang memutarbalikkan misalnya firman Tuhan ini dan mencacar kesalahan. Jadi kalau menurut abang dulu bagaimana ini, apakah benar semua isi Alkitab ini? Aduh, Andra, ini tadi saya katakan, apakah pelacuran olala dan olihi itu firman Tuhan? Itu adalah cerita. Masa Andra nanya-nanya? Karena gini loh. Bang. Saya tanya ke kamu, pelacuran yang diceritakan tadi di Hezekiel itu ada firman Tuhan, bukan? Ya tetap juga misalnya firman Tuhan itu bahwasanya itu menceritakan kepada kita.
bukan firman Tuhan itu. Aduh, masa seorang majelis. Itu adalah cerita. Maksud gini bang, ini Alkitab ini bukan firman Tuhan ini bang. Coba tanya Siaga deh kalau nggak percaya, itu cerita. Ini ada orang Kristen juga nih, orang Nias. Itu cerita, abangku, bukan firman Tuhan. Itu cerita diceritakan kepada kita. Ya, selama malam Pak Gulo, silakan ngobrol dengan Pak Delau ini mengenai kegilaan-kegilaan Paulus ini. Dia yakin dan percaya kepada Paulus, dan dia mengatakan tadi bahwa semua yang ada di Alkitab ini adalah firman Tuhan. Tetapi saya membantah, saya mengatakan Hezekiel 23 ayat 6 mengatakan Olala dan Oliha adalah seorang pelacur-pelacur yang menjual keperawanannya kepada prajurit-prajurit dan juga kepada bupati-bupati dan juga kepada kepala-kepala perang. Itu jelas dikatakan di sana, buah dadanya dipegang-pegang atau diraba-raba. Lalu kata beliau semua itu adalah firman Tuhan. Tapi saya mengatakan itu adalah cerita, bukan firman Tuhan. Silakan Pak Delau, Pak Siaga Gula, mana tahu ada komentar yang lebih baik atau jawaban. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, Yahowo Pak Delau. Kita ini ya sama-sama Kristen yang percaya kepada Yesus. Jadi saya ini Pak Delau tidak belajar, maksudnya tidak ada sekolah. Saya ini jemaat yang awam. Jadi dengan adanya diskusi seperti ini ya membuka wawasan macam kami yang nggak paham tentang Alkitab ini. Tapi Pak Delau ini kalau saya perhatikan ya sudah sekolah lah tentang agama ini. Kalau saya perhatikan ya, jadi jujur ya Pak Delau ya, ini tentang firman Tuhan ini ya betul juga kata host ini, Pak Dehe ini. Kalau memang itu firman Tuhan semuanya, itu bagaimana tentang kata Paulus itu? Yang saya mau tanya sama Pak Delau ini, mana yang Bapak Delau ikuti? Paulus atau Yesus atau Allah yang menciptakan langit? Kalau memang Bapak bilang percaya sama Paulus, kalau menurut saya ya, berarti Bapak itu tidak percaya sama Yesus, sama Allah Bapa yang menciptakan langit. Karena itu tadi Pak Dehe katakan tadi itu, kalau kita macam saya udah disunat ini, ya kan? Bang Delau juga udah disunat. Pasti bertentangan dengan Yesus dan Allah yang menciptakan langit itu. Dengan kata-kata Paulus itu. Ya, gimana menurut Pak Delau? Cobalah. Karena saya ini tidak belajar ya tentang Alkitab ya. Maksudnya saya enggak tamat sekolah, hanya SD. Jadi hanya memahami aja, tapi saya mengerti tentang Pak Dehe ini. Oke. Kalau mengerti, saya tanyakan dulu sama Abang Gule dulu ya. Apakah percaya kalau abang itu kalau Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang mati di kayu salib menebus dosa, abang percaya enggak? Maksudnya jangan kita bicara tentang itu dulu. Gini loh, ini lebih apa? Bang Delau, enggak begini. Percaya enggak percaya gitu aja. Percayakan kalau misalnya saya ini percaya bahwa saya ini betul kata Pak Dehe itu. Saya ini percaya bahwa pengikut Yesus dan pengikut Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau bicara tentang itu, ya berat kita. Kenapa berat? Maksudnya, jadi itu kan termasuk iman orang Kristen itu loh, percaya bahwasanya Yesus itu adalah mati di kayu salib untuk penebusan dosa umat manusia bagi yang percaya kepada Dia. Kutanyakan sama itu Hana Bang Delau, setiap juga Kristen pasti percaya bahwa Yesus itu adalah mati di kayu salib. Itu sudah pasti. Makanya untuk menebus dosa manusia. Sebentar dulu, saya satu-satu dulu. Makanya ada hari Natal. Itu hanya pengajaran itu Pak Delau, hanya pengajaran oleh Pak. Tanggal 25 Desember memperingati lahir Yesus dan diceritakan juga nanti pada hari-hari Paskah mengenai kematiannya Pak Delau. Dan untuk penebus dosa, betul
penebus dosa, tetapi kita tidak masuk surga karena hanya percaya, tentu dengan perbuatan atau perilaku kita sesuai dengan kehendak Allah yang di surga, begitu. Jangan Anda berasumsi bahwa setelah percaya kepada Yesus langsung ada tiket otomatis ke surga. Enggak ada itu, mustahil. Itu hanya doktrin dan hanya menyesatkan umat. Iya, iya itu. Seandainya masuk ke surga secara langsung, hari ini saya memperkosa 1000 wanita, lalu saya mengampuni dosa saya malam ini, lalu saya mati besok masuk surga. Karena Yesus sudah mengatakan itu adalah ajaran sesat. Tetapi sesungguhnya kita bertobat, baru kita bisa masuk ke surga sesuai amal dan perbuatan kita masing-masing. Begitu Pak Delau. Tunggu host, karena host tadi menyerahkan saya sama Bang Gule ini kan? Bisa enggak, kan? Bang Gule ini juga dia orang Nias dan percaya kepada Yesus. Karena ada tadi, jangan dikasih pertanyaan, kamu percaya kepada Yesus. Sudah pasti beliau percaya kepada Yesus. Bahkan pengikut Yesus dia. Pengikut Yesus sama seperti kalau mengatakan kita ngefans kepada sepak bola. Sepak bola siapa? Contoh MU, Liverpool, Manchester City atau Chelsea. Kalau dia pengikut atau ngefans, pasti dia kenal nama-nama itu dan percaya itu adalah pemain bola di sana. Kalau dia enggak ngefans, dia tidak percaya dan tidak pelajari. Iya, betul. Berkat Delau ya. Biar Anda paham, jangan terlalu pertanyaan ini kecil. Terlalu anak-anak kekanak-kanakan. Banyak dulu yang... Jadi gini loh Bang Gula, tadi begini, kan Bang Gula ya, silakan Bang Gula. Bang Gula, tadi apakah percaya juga Bang Gula bahwasanya perjamuan kudus itu adalah lambang untuk penghapusan dosa? Iya, percayalah dia. Begini Pak Delau, saya nggak mengerti itu. Itu hanya lambang, tetapi dosa tetap ada Bang Delau. Aduh ya Allah. Dosa itu tetap ada, tetap. Jadi sebenarnya pertanyaanku itu hanya sederhana, tapi kalian tidak bisa menjawab. Berarti kalian ini bukan Kristen, hanya menyamar menjadi Kristen. Andra yang botol sudah dijawab, katanya nggak menjawab. Saya tanya kepada Berkat Delau, dengan kau percaya kepada Yesus, kau masuk surga nggak? Bukan itu yang saya tanya dulu katamu tadi, kalau percaya kita ke Yesus masuk surga. Masuk surga nggak kau setelah jadi hamba Tuhan? Saya tanya balik. Ya percaya Bang, kalau masuk surga kalau kita beriman sepenuhnya dan percaya. Masuk surga kau, ayat firman Tuhan aja nggak tahu bagaimana masuk surga. Begini Yesus begini Bang Gula, sebentar dulu. Walaupun sudah kau usir setan di dalam namaku, jika engkau tidak melakukan kehendak Bapakku, maka engkau pergilah, enyalah engkau. Itu adalah kata Yesus sendiri. Apalagi kau hanya percaya. Aduh Bang Delau, jangan mengesatkan umat Bang Delau. Bukan masalah menyesatkan Bang, hanya dua pertanyaanku betul. Bang, hanya dua tadi pertanyaanku itu, dan Abang Ho sama Abang Gule tidak menjawab. Berarti saya bisa meragukan bahwasanya orang Abang hanya menyamar menjadi Kristen dan Kristen sudah saya jawab. Saya tanya kau aja tadi di mana Yesus mengatakan dia Tuhan, kau tidak bisa jawab. Sudah aku jawab tadi itu. Jadi bisa saya simpulkan Abang Gule sama Abang Waru itu bukan Kristen tapi Muslim. Itulah kebotolan kamu. Oke, Pak De, bentar dulu Pak De. Sebentar dulu Pak Gule. Ini adalah benar-benar satuan Hakiri Saudari Nias yang sesat. Dia tahu tadi saya ke gereja, bahkan saya sudah videokan tadi, ini adalah gereja saya. Ini adalah masjid dan ini adalah tempat ngopi saya. Dia sudah melihat tadi dan mengatakan, oh aku percaya. Sekarang dia berubah di jam 22.33. Andra ini seperti seekor biawak, dua lidahnya. Anda tidak pantas jadi satuan Kiriso kalau begini. Bukan soal itu Bang, bukan soal itu. Enggak, tadi Andra mengatakan. Kenapa saya mengambil kesimpulan seperti itu Bang? Karena Andra mengatakan. Karena Abang tidak percaya kalau Yesus itu Diam dulu. Tadi Anda mengatakan ketika masuk Rom, saya percaya Pak Dehe orang Kristen, bahkan sudah ke gereja. Sekarang dengan adanya Pak Gula, kau bilang saya tidak mutar-mutar dia, mutar-mutar. Oh, ten yang mutar-mutar. Silakan Pak Gula, silakan saya dengar, silakan.
begini Pak Delau ya. Tadi jelas betul kata Pak Dehe kalau Bang Delau ini tidak masuk surga ini. Karena kalau memang Bapak ikuti itu tentang Paulus tadi itu, kalau kamu sudah disunat, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi kalau mengharap kamu penebus dosa Yesus, berarti tidak ada gunanya karena Pak Delau kan sudah disunat. Coba dipikirkan dulu, bagaimana jawaban Pak Delau di situ. Nah. Ya. Oke Bang, saya pertanyakan sekali lagi sama Bang Gula. Hanya 2 aja pertanyaanku dijawab, kalau iya, kalau enggak, oke. Kan ini hanya sederhana ini jawabannya. Aku tanya sama Abang, apakah percaya Abang kalau Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa Abang? Percaya Abang atau enggak? Kalau Abang tadi kan merasakan Kristen. Aduh. Dan yang kedua, apakah percaya Abang perjamuan kudus itu adalah membawakan lambang bahwasanya itu adalah lambang penghapusan dosa umat manusia? Aduh. Percaya, itu Bang Delau maksudnya itu betul kata Bang Dehe tadi.